Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Puspita Dian Agustin, dosen tetap Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah strategi pembelajaran BIPA. MK ini merupakan mata kuliah peminatan di jurusan kami yang bertujuan membekali mahasiswa pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam merancang, menjalankan, hingga mengevaluasi pembelajaran BIPA sesuai tingkat pembelajar. Adapun topik materi pada mata kuliah ini yaitu yang pertama standarisasi BIPA 2JP, indikator atau capaian pembelajaran bagi pembelajar BIPA 1JP, karakteristik kelas dan pembelajar BIPA 2JP, pendekatan berbasis teks dalam pembelajaran BIPA 1JP, metodologi pembelajaran BIPA 1JP, kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester, dan selanjutnya evaluasi dalam pembelajaran BIPA 1JP, problematika pembelajaran BIPA 2JP, solusi pemecahan terhadap problem-problem pembelajaran BIPA 2JP, contoh desain strategi pembelajaran BIPA 2JP, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian di Universitas Negeri Gorontalo semuanya sama, yakni presensi 10%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 40%. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Saya suka semangatnya pagi ini ya. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah ya. Sudah ya, oke, baik. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pertemuan ke-9, bagaimana kemarin pertemuan ke-8 itu kita UTS ya? Hasilnya ada yang di bawah B? Tidak ada. Sepertinya saya memberi nilai itu di bawah A gitu ya, ada yang A minus, tapi it's okay, nanti bisa di push nilainya di pertemuan ke-9 dan sampai akhir gitu. Nah, di pertemuan ke-9 hari ini kita akan belajar tentang evaluasi dalam pembelajaran BIPA. Namun sebelum masuk ke pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Ibrahim memimpin doanya ya. Dan memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ibra. Selanjutnya saya akan cek dulu kehadiran absensi hari ini. Oke, saya cek ya. Novita Hundolo, Karsum Talib, Hairun Nisa, Marlona, Eva, Laila, oke, Tika Cahyanti, Dewi Malik, Ibrahim, Nelsi, Mulyas, Dakia, tidak ada? Oh, sudah dijenguk? Sudah, kenapa dia sakit? Panas ya, memang Gorontalo sedang panas ya Ibrahim. Jadi untuk teman-teman jaga kesehatan, vitamin juga diperhatikan ya. Jangan lupa satu, sunscreen ya. Oke. Baik, jadi cuma ini Dakia saja yang tidak hadir ya. Oke. Ya, saya izin untuk berdiri saja ya, biar tidak menghalangi tampilan kita kayak gitu. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan recall knowledge dulu. Saya akan mengulang kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya.
Ada yang masih ingat nggak kesulitan utama pembelajar BIPA itu apa? Kalau orang-orang lagi belajar bahasa, pasti ada kesulitannya, tantangannya itu ada dua gitu ya. Linguistik dan yang non linguistik. Iya, mau belajar bahasa apapun itu, apalagi ini teman-teman yang dari luar negeri belajar bahasa Indonesia. Nah, bagi kalian yang memang warga negara Indonesia yang memang dari kecil berbahasa Indonesia seperti itu, kalian sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, right? Tapi untuk teman-teman dari luar, ada yang dia basicnya dari Thailand, ada yang dari Kamboja, terus Vietnam gitu ya, yang masih Asia Tenggara, dari Singapura. Nah, itu mereka kesulitan, sama seperti kalau kalian belajar bahasa asing, bahasa Inggris. Ada yang selain bahasa Inggris dulu di sekolahnya? Novita, dulu di SMA selain bahasa Inggris, bahasa apa lagi? Bahasa Arab, Masya Allah ya. Oke, nah ketika belajar bahasa Arab atau belajar bahasa Inggris itu kan kita tidak selancar menggunakan bahasa Indonesia begitu, karena posisi bahasa-bahasa asing ini dia sebagai bahasa kedua kita gitu ya. Atau sederhananya begini, di Gorontalo, di UNG ini kan tidak semuanya berasal dari Gorontalo. Ada yang dari Sulawesi Tengah, ada yang dari Sulawesi Selatan, ada yang dia sukunya Bugis, ada yang sukunya, kalau Sulawesi Tengah, Tika, apa itu? Saluan ya. Oke, jadi ketika kalian bertemu di UNG lalu mendengarkan sekitar itu berbicara menggunakan bahasa Gorontalo, pastinya yang pertama adalah culture shock begitu ya. Dari apanya? Dari ritme bicaranya, terus dari pelafalan bunyinya, dan juga ragam bahasanya. Mereka teman-teman pembelajar BIPA yang dari luar-luar itu ke sini untuk belajar bahasa Indonesia, tapi mereka belajarnya di mana itu akan mempengaruhi produksi bahasa Indonesianya. Contoh, dari teman-teman dari luar itu belajar BIPA-nya di UPI yang ada di Bandung. Di Bandung kan orang juga ada logat ya bahasa Indonesianya. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Nah itu kan ada logat. Beda lagi kalau misalnya teman-teman BIPA belajarnya di UNG. Logatnya beda lagi gitu ya. Jadi masing-masing penyedia pembelajaran BIPA itu juga membawa culture sendiri-sendiri. Itu dari tantangan linguistik. Jadi ada ritme bicaranya, kecepatan berbicaranya juga akan mempengaruhi. Kadang ketika kita harus berbahasa Inggris atau berbahasa asing selain bahasa Indonesia, kita kan ad-lib gitu. Terus yang kedua pelafalan itu tadi ya. Semakin mereka ada di tingkat atas, itu pelafalannya akan semakin baik. Seperti ketika kalian ujian bahasa Inggris, TOEFL. Ya, tes TOEFL atau UKBI kalau bahasa Indonesia itu kan ada nanti jenjang-jenjangnya gitu. Baik, itu yang tantangan linguistik. Yang kedua adalah tantangan non linguistik. Ada apa saja? Gaya komunikasi dan kecemasan sosial. Misal begini, saya tanya, Marlona tadi dari Jawa ya. Marlona, kamu sudah belajar bahasa Gorontalo di sini? Sudah belajar. Sedikit banyak ya, sedikit banyak sudah belajar. Ketika tiba-tiba diajak ngomong bahasa Gorontalo oleh dosen-dosen yang memang dia dari Gorontalo, bagaimana? Cemas tidak? Cemas ya, deg-degan ya? Iya sama. Kayak kita juga contohnya gini. Walaupun Marlona dia dari sukunya Jawa, saya Jawa. Saya ajak dia ngomong bahasa Jawa, itu dia tiba-tiba cemas begitu karena yang dia hadapi bukan teman sebaya tapi orang yang lebih tua. Kalau di Jawa itu kan ada tingkatan bahasa, ada ngoko, kromo dan kromo inggil. Sedangkan yang Lona kuasai bahasa Jawanya misalnya ngoko gitu ya, di keluarga selama ini diajarinya yang ngoko. Sedangkan kalau kepada orang yang lebih tua itu harus pakai kromo atau kromo inggil. Itu jadi otomatis cemas gitu. Kalau tidak percaya, masa sih Bu untuk pelafalan itu bisa seberpengaruh itu? Coba kita tes ya. Di bawah, di bagian bawah itu ada satu teks sederhana. Ini untuk teman-teman pembelajar bahasa Inggris yang dia levelnya beginner. Jadi kalian hanya membaca saja. Siapa yang berani baca teks yang ada di kolom hitam itu?
Angkat tangan. Tika. Iya, boleh. Silakan. Iya, boleh. Kelihatan Tika dari situ? Iya, baik. My pet cat. I have a pet cat named Milo. He's a very cute cat. Milo has soft orange, pure and big green eyes. He likes to sleep on the sofa all day. In the afternoon, Milo loves to play with a small red ball. He is a very playful and friendly cat. I love him so much. Tepuk tangan dulu dong. Oke, itu adalah ajaran dari guru-gurunya Tika dulu, hasil dari didikannya guru-gurunya Tika, guru-guru bahasa Inggris gitu, sehingga pelafalan yang diucapkan, nada yang dihasilkan itu juga akan mempengaruhi bagaimana cara dia membaca. Tapi teman-teman tahu tidak kalau bahasa Inggris itu ada banyak jenis aksen ya. Salah satu yang paling familiar adalah British dan American accent ya. Contoh, kalau misalnya saya akan baca dengan nada yang berbeda dengan Tika baca. My pet cat, judulnya ya. I have a pet cat named Milo. Terdengar berbeda? Iya. Kalau Tika tadi, I have a pet cat named Milo. It's okay dengan penyebutan Milo, tapi sebagian orang menyebutnya Milo. Ya. He is a very cute cat. Itu adalah aksen British. Salah? Tidak. Benar gitu. Itu juga yang terjadi kepada pembelajar BIPA. Mereka berbahasa Indonesia dengan nada Sunda atau berbahasa Indonesia dengan nada Sulawesi, semuanya benar. Selagi yang disampaikan itu benar gitu ya. Cuma kan teman-teman BIPA biasanya lebih banyak salahnya itu tantangannya di afiksasi, imbuhan. Nah, itu biasanya dia jatuhnya di sana. Oke, kita lanjut dulu. Masuk ke materi kita hari ini yaitu tentang evaluasi pembelajaran ya. Sebelumnya kita harus menyamakan persepsi dulu tentang hakikat evaluasi itu sendiri. Di depan sudah ada 3 lingkaran ya. Lingkaran pertama, lingkaran paling luar adalah evaluasi. Lingkaran kedua penilaian. Dan yang terakhir adalah pengukuran. Ada yang bisa menjelaskan definisi dari ketiga ini bedanya di mana? Serupa tapi tak sama. Ini yang biasanya bikin rancu teman-teman guru begitu ya. Semuanya sama aja penilaian, semuanya sama saja mengukur atau mengevaluasi. Atau ada lagi satu kata assessment. Nah, bingung kan? Sebenarnya ini bedanya di mana? Ada yang bisa menjelaskan? Begini, saya ada botol air mineral ya. Sebut namanya Cleo. Ada satu lagi botol air mineral, katakanlah dia namanya Aqua. Pernah minum Aqua? Pernah minum Cleo? Bedanya apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Beda Cleo dan Aqua, padahal dia sama-sama air mineral ya. Silakan Marlona. Terima kasih Bu. Iya. Jadi bedanya antara kedua minuman tersebut adalah yang pertama dari kemasannya Ibu. Baik. Kemasannya sudah terlihat sangat berbeda. Yang kedua yaitu rasanya Ibu. Rasanya, ya. Kalau itu biasa aja rasanya, tapi kalau menurut saya Aqua itu ada pahit-pahitnya dikit. Oh, saya kira kamu mau jawabnya kalau Aqua itu luar biasa, karena kalau yang ini biasa aja, ini luar biasa, awesome gitu ya. Oke, terima kasih. Marlona bisa memberikan pendapatnya karena dia sudah pernah minum kedua-duanya ya. Pendapat itu adalah evaluasi atau penilaian dari dia tentang si kedua air mineral ini. Bagaimana dia memberikan penilaian? Ya dengan mengukur. Bagaimana cara mengukurnya? Minum pakai indera perasa. Oke, berikutnya. Hakikat dari evaluasi itu sendiri adalah jika evaluasi itu dia menentukan efektivitas suatu metode mengajar tertentu. Jadi seseorang kalau sudah berada di dalam kelas, dia akan melihat siswanya dari 3
tahap gitu ya. Yang pertama dia mengukur upaya untuk mendapatkan data, informasi hasil belajar siswa, apakah siswa kita ini sudah memahami materi atau tidak. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan data itu? Dengan menilai, caranya mengumpulkan, menganalisis, diwawancara, dikasih kuis gitu, tiba-tiba ada diajak main Kahoot atau main kuisis ya, si Ibra tiba-tiba dia di ranking 1, besoknya dia ada di ranking 3, itu kan ada penurunan, fluktuasi hasil belajar, dan itu tidak apa-apa, itu akan menjadi data, akan menjadi informasi kepada pengajar maupun pembelajar itu sendiri gitu ya. Dan hasil penilaian yang sudah dikumpulkan selama proses pembelajaran maupun di akhir pembelajaran akan menjadi evaluasi. Begitu, apakah peserta didik kita ini boleh ke jenjang berikutnya atau tidak. Tadi kan di awal kita bahas bahwa pembelajar bahasa itu ada tingkatannya gitu ya. Katakanlah beginner, intermediate, dan advance. Kalau misalnya kita sekarang sedang duduk di kelas beginner, setelah kita evaluasi itu apakah dia boleh ke tingkat intermediate atau bisa langsung ke advance gitu kan. Oke, jadi tujuan evaluasi pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, memberikan umpan balik. Apa itu umpan balik? Feedback. Ya, umpan balik yang seperti apa? Umpan balik kepada pembelajar, kepada guru, maupun kepada siswa atau mahasiswa. Tentang apa? Tentang hasil belajarnya, tentang proses belajar saya, sudah sejauh mana saya menguasai materi saya. Misalnya kalau dia menggunakan self assessment, ketika kalian menggunakan penilaian kalian sendiri gitu ya. Oke, yang kedua untuk memantau, melacak kemajuan. Tika udah sampai mana? Kalau kemarin dia masih di peringkat kelima, dia udah sampai mana ya sekarang? Untuk melacak gitu ya. Ketiga, untuk menginformasikan dan meningkatkan desain penyampaian kegiatan. Kalau saya sudah pernah ajak kalian bermain, berarti hari ini saya nggak mau ajak kalian bermain lagi. Ganti lagi metode pembelajaran, ganti lagi model pembelajaran. Apakah ini worth it atau enggak gitu ya. Terakhir untuk mengevaluasi pasti ya, untuk membandingkan dampak dan hasil dari berbagai metode yang saya pakai itu tadi. Baik, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis evaluasi BIPA. Kurang lebih ada 5. Yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan tujuan, ketiga berdasarkan materi dan bahan, yang keempat berdasarkan bentuk, ini yang biasa kalian lihat ya, ada pilihan ganda, IC, benar salah dan lain-lain. Dan terakhir adalah berdasarkan cara. Nah, di sini saya sudah siapkan contoh dari evaluasi berdasarkan cara. Itu secara umum ada 2, tes lisan dan tulis gitu, lisan dan tulis. Tapi di BIPA itu ada satu lagi yaitu presentasi proyek karena mereka harus terbiasa berbicara. Nah, untuk tes kemahiran melafalkan bahasa di dalam kelas BIPA itu ada 4 poin. Yang pertama adalah intelligibility atau kejelasan pelafalan. Yang kedua fluency, kelancaran begitu ya. Dan yang ketiga ada accuracy atau ketepatan. Yang terakhir native like atau kewajaran pelafalan. Jadi ketika dia sudah bisa berbahasa Indonesia seperti kita, itu berarti dia sudah di tahap yang kewajaran pelafalan. Sudah seperti native gitu. Oke, kita akan bermain gitu ya, bermain peran. Karena kalau di kelas BIPA itu selalu bermain peran agar mereka terbiasa dan tidak kagok gitu ketika harus bermain atau berbicara dalam bahasa Indonesia. Saya anggap kalian itu ada di kelas intermediate gitu ya. Intermediate kalau saya tanya ini buah apa? Melon. Yang ini? Apel, Nancy. Oke, kurang dekat, mohon maaf. Yang ketiga buah apa? Pisang. Selanjutnya jeruk, mangga. Gampang ya. Karena kalian penutur asli. Coba sekarang, kalau saya minta silakan siap-siap ya, nanti skornya diperhatikan, kumpulkan skor banyak-banyak. Nanti yang skornya terbanyak dari masing-masing kelompok itu akan mendapatkan hadiah. Sudah siap? Siap. Silakan membagi kelompok menjadi 4, A, B, C, D.
Saya akan tempel di sini. Baik. Kelompok A di mana? Baik, kelompoknya Novita ya. Kelompok B? Baik. Kelompok C? Kelompok D? Oke, siap. Silakan diperhatikan gambar di depan. Di situ ada bahasa di sini ya, kita istilahnya ini adalah bahasa Indonesia, bahasa sasaran pembelajar BIPA. Dan di sini ada gambar, berarti dia harus mencari mana yang sesuai antara kubu kiri dengan gambar di kubu kanan, gitu ya. Sudah siap? Ada yang mau berani maju? Kelompok siapa dulu? Terserah. Ya, kelompok A dulu. Urut ya dari nomor 1, 2, 3. Jadi mau dipasangkan. Iya, dipasangkan, ditarik saja garis. Satu saja. Iya. Oke. Di situ tertulis 5 orange. 5 adalah 5. Orange jeruk. Yang digaris ada 5 jeruk. Betul, tepuk tangan. Gampang ya, gampang ya. Karena ini kelas beginner. Berikutnya, siapa yang mau maju? Ya, kelompok D, C. Oke, kelompok C. Yang lain, ayo kumpulkan. Yang mau silakan. Kelompok B, D yang belum ya. 4 kiwi, 4 kiwi, betul lagi. Tepuk tangan. Lagi, coba silakan. Ya, kelompok B, kelompoknya Marlona. Oke, nanti apa ini namanya soalnya akan meningkat kesulitannya ya. Apa itu? Watermelon. Oh, 1 watermelon ya. 1 semangka. Tepuk tangan. Terakhir. Oh, masih ada 2 lagi. Silakan, silakan. Ibrahim. Sisa 2 apples dan 3 banana. 2 apples. Tepuk tangan, bener lagi. Dan yang terakhir saya ya. 3 banana. 3 adalah 3 banana. Pisang, berarti 3 pisang. Gampang ya? Saya kasih yang lebih sulit gitu. Saya punya gambar di sini. Silakan kalian spelling atau mengeja. Kalau teman-teman dari asli bahasa Indonesia gitu ya, warga negara Indonesia, spelling papan adalah P-A-P-A-N. Gampang ya? Kalau spelling kursi, gampang ya. Nah, sekarang saya punya apa ini namanya? Kartu begitu spelling tapi dia dalam bahasa Inggris agar deg-degannya itu sama kayak pembelajar BIPA asli begitu. Oke, silakan. Oke, di sini ada orange. Orange, oke. Spelling orange adalah R-I-R-A-N-G-E. Oke, tepuk tangan ya. Oke, orange itu spellingnya adalah O-R-A-N-G-E. Ya, tepuk tangan. 2 poin untuk kelompok C ya. Tadi sudah maju 1 poin dan sekarang 1 poin lagi. Kelompok lain? Oke, Ibrahim silahkan dari kelompok D. Di sini ada durian. Durian, ya. Ya, spellingnya itu D-U-R-I-A-N. Oke, tepuk tangan. D-U-R-A-N. Oh iya, susah ya. Coba boleh saya pinjem ya. Nah, teman-teman, untungnya di bahasa Indonesia pelafalan abjadnya itu ya sesuai yang dilafalkan begitu kan. A ya A, misalnya apel, A-P-E-L, apel gitu ya. Kalau di bahasa Inggris kan A-P-P-L-A, apple. Hah? Kan A-P-P-L-A, apple gitu ya. Terus misalnya jambu biji. Spellingnya bagaimana? G-U-A-V-A. Bacanya? G-U-A. Enggak G-U-A-V-A gitu ya. G-U-A-V-A. Gua apa? Kan?
Tidak sesuai dengan yang di milik kita spelling gitu bahasa Indonesia. Alhamdulillahnya gitu kalau di bahasa Indonesia spelling dari abjad itu sendiri, pronounce dari abjad kita, ya udah itu yang disampaikan gitu, yang diucapkan. Anggur, A-N-G-G-U-R, anggur gitu ya. Bukan G-R-A-P-A, grape. Hah? Kan tadi G begitu ya, kenapa nggak grape gitu ya? Oke, begitu ya. Berarti yang mau coba satu lagi siapa? Dua sama skornya, dua sama. Kelompok C lagi, boleh silakan. Selain Tika, Mulyas mungkin atau Dewi? Dewi, boleh deh. Yang belum, selain durian, apel dan orange. Pear. Pear ya, oke silakan. P-E-A-R. Oke, P-E-A-R ya. Baik, setelah kita melakukan games role play untuk spelling hari ini, ternyata dari kelompok A, B, C, dan D, skor yang tertinggi ada di kelompok C. Silakan diterima. Hadiahnya untuk kelompok C nanti dibagi-bagi ya. Terima kasih. Oke. Baik. Setelah melakukan games role play tadi, bagaimana perasaannya? Senang? Senang ya. Selamat buat kelompok yang sudah mendapatkan hadiah. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini? Ada. Ya, silakan. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ya. Pertanyaannya saya itu hanya satu Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang definisi dari evaluasi dan jenis-jenisnya. Nah, kira-kira Ibu tujuan utama dari evaluasi pembelajaran ini apa Ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Novita. Teman-teman, setelah dari awal sampai akhir kita berbicara tentang evaluasi pembelajaran, kalau mau disimpulkan begitu ya, atau bisa kalian jawab sendiri, tujuan dari evaluasi apa? Yang pertama, untuk memberikan umpan balik. Ya, umpan balik kepada baik pembelajar maupun pengajarnya. Terus yang kedua, untuk memantau sejauh mana perkembangan siswa kita gitu ya, atau sejauh mana kemampuan saya menguasai materi di semester ini, misalnya seperti itu. Terus apalagi selain untuk umpan balik dan untuk memantau? Membantu untuk meningkatkan atau mencari metode-metode atau model pembelajaran yang lain agar suasana di kelas itu tidak monoton, nggak gitu-gitu aja gitu ya. Kurang lebih itu jawabannya. Novita, terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman, ada yang mau menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Ya, silakan Marlona. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyimpulkan dari pembelajaran hari ini, evaluasi pembelajaran itu bukan hanya untuk memberikan tes atau memberikan nilai saja, tapi untuk mengumpulkan, lalu mengolah dan memanfaatkan pembelajaran demi meningkatkan mutu pembelajaran yang berkelanjutan, Ibu. Baik, terima kasih, super sekali ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga bermanfaat bagi pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebelum saya tutup, di sini saya sudah siapkan satu kata mutiara ya dari Napoleon Hill, dari Opa Napo, yang mengatakan Edison failed 10,000 times before he made the electric light. Do not be discouraged if you fail a few times. Ya, artinya jangan pernah menyerah ketika Anda baru saja gagal sekali dua kali, karena Thomas Alva Edison saja gagalnya 10.000 kali sebelum dia menemukan cahaya lampu yang sekarang saat ini kita pakai, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan kami dalam proses pembelajaran. Saya berharap cuplikan tadi dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang diterapkan dalam kelas, yang tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga pada kompetensi praktis dan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan dunia nyata.
terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti 16 Wilayah Gorontalo, serta seluruh tim sertifikasi dosen 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Negeri Gorontalo, kolega dosen, serta mahasiswa yang terlibat dalam kontribusi pembuatan video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.